What's up? Halo semuanya, welcome back to my channel and you are watching Jadi di video kali ini, gue bakal bahas tentang biaya hidup kuliah di Singapura. Jadi mungkin untuk biaya hidup, untuk setiap orang bakal ada beda-beda sedikit, jadi gak bisa sama persis. Dan untuk harga-harga yang gue berikan, entar gue bakal ada kasih konteksnya gitu, kenapa harganya sekian. Oke, jadi yang pertama yang mau gue bahas itu uang kos. Nah, uang kos ini bisa dibilang bagian dari biaya hidup kita yang paling gede gitu. Dan untuk uang kos ini, misalnya kalian tinggal di kampus, dalam artian di asrama sekolah, atau tinggal di luar, itu harganya berbeda ya. Oke, kalau misal di NUS, asrama sekolahnya itu berkisar antara $500 gitu per bulan. Ini untuk kamar satu orang, single, non-AC, tanpa AC. Nah, kurang lebih itu per bulan itu $500. Itu udah termasuk uang listrik, wifi, dan segala macam lah. Jadi pure itu udah bukan sewa kamar doang. Satu kamar itu $500 per bulannya. Lalu kalau di NUS, kalau kamar yang satu orang dan AC itu sekitaran juga 500 sampai 600. Itu tergantung di asrama mana. Nah, tapi itu cuma biaya sewanya doang ya. Karena AC-nya itu entar bakal di-charge lagi. Pisah. Jadi itu charge-nya itu untuk AC itu dibayar berdasarkan seberapa banyak kita gunakan AC tersebut. Kalau nggak salah, rate-nya itu per jam. Nah, jadi kalau misalnya kalian sewa kamar yang ada AC, entar ada bakal dikasih kartu kayak atau ada top up gitu sendiri di alatnya itu. Jadi dia tuh bayarnya tuh per jam. Oke, lalu mungkin kalian juga bisa tinggal kalau di asrama sekolah itu ada namanya kamarnya yang double. Double itu maksudnya satu kamar itu 2 orang. Nah, kalau untuk satu kamar 2 orang dan non AC itu satu bulan sekitar 300-an. Nah, tapi pada umumnya kalau di NUS itu kamar-kamarnya itu single non AC. Jadi satu orang tanpa AC. Itu kamar-kamar yang paling umum sih kalau di NUS. Untuk lebih detailnya, mungkin kalian bisa baca di link yang udah gue taruh di deskripsi video ini. Jadi kalian bisa cek kira-kira harganya sih berapaan sih untuk misalnya non AC di asrama ini. Ini link yang gue taruh ini link yang dari NUS ya. Di asrama-asrama dari NUS. Dan harganya itu udah pasti paling updated. Karena itu kan langsung website resmi dari NUS. Nah, kalau untuk NTU kalian juga bisa cek sendiri di websitenya. Tapi kalau untuk NTU kurang lebih sama sih. Harganya itu kurang lebih sama dengan NUS. Malahan kalau di NTU itu sedikit lebih murah setahu gua. Nah, karena NUS itu letaknya itu lebih tengah kota, lebih dekat ke kota dibanding NTU. Kalau misalnya kalian tinggalnya gak di asrama sekolah, di luar gitu, itu sekitaran $800 per bulan sampai $1.000. Ini untuk kamar satu orang tanpa AC. Itu sekitar $800 sampai $1.000. Tergantung kalian mau di lokasi mana gitu. Karena harganya itu berbeda tergantung lokasinya sama fasilitasnya. Jadi misalnya ada yang kamarnya itu yang lebih bagus atau baru direnovasi, tentu lebih mahal. Dan bahkan mungkin untuk beberapa bisa dapat yang AC sih dengan range harga tersebut $800 sampai $1.000. Mungkin juga bisa dapat yang ada yang ber-AC. Itu tergantung lah. Jadi itu bisa dicek juga di website-website di Singapura gitu, ada banyak, misalnya propertyguru.com. Oke, jadi kalau misalnya kalian nggak tinggal di kampus sekolah gitu dan milih untuk tinggal di luar, ada dua opsi. Kalian bisa sewa semacam apartemen gitu, HDB, atau kalian bisa sewa kamar doang. Oh ya, anyway di video ini gua bahasnya tuh lebih ke pakai berapa dolar ya. Jadi $1 itu sekitar 10.000 kalau dalam rupiah. Jadi biasanya kalau kita milih sewa kamar di luar itu kita dapatnya kamarnya doang. Dan biasanya mungkin dalam satu apartemen itu ada beberapa kamar yang dia sewakan. Atau mungkin dia itu ada pemilik rumahnya sendiri. Jadi kalian cuma sewa satu kamar dari dia. Nah, itu banyak jenisnya. Untuk ini kalian mungkin bisa lihat-lihat di Property Guru. Atau ada banyak website-website gitu di Singapura. Kalian bisa cek-cek langsung sendiri. Salah satunya itu Property Guru. Next, yang mau gue bahas itu tentang biaya untuk makan. Jadi sebulan itu gue rasa $300 atau sekitar 3 jutaan cukup sih untuk satu bulan. Dengan catatan nih makannya hemat-hematnya, mungkin 1-2 kali bisa lah makannya agak sedikit mahal. Oke, gue tuh budgetnya itu kira-kira satu hari itu makannya itu $10. Jadi satu bulan kan 30 hari, makanya $300 per bulan. Nah, kalau untuk makan, misalnya makan di kantin sekolah atau mungkin di hawker-hawker gitu, hawker itu food court ya. Nah, kalau untuk di kantin sekolah atau di hawker-hawker, biasanya itu untuk nasi sayur itu sekitar $3 itu udah cukup untuk satu porsinya. $3 sampai $4 udah cukup. Kalau di NUS itu kalau misalnya kita makan nasi sayurnya itu dengan lauk, 2 sayur, 1 daging, itu kalau nggak salah $3 bisa kok, cukup. Nah, kalau misalnya kalian makan di restoran gitu, atau contoh lagi kepengen nih makan ayam penyet gitu. Kalau ayam penyet gitu,
biasanya itu sekitar 8 dolar kalau di sekolah, kalau di restoran-restoran gitu sekitar 10 dolar gitu. Nah, kalau misalnya kita makannya di cafe gitu-gitu yang standar ya, rata-ratanya itu paling tidak harus puluhan dolar. Nah, jadi itu kenapa gua budgetnya itu kira-kira satu hari itu 10 dolar. Dan kalau misalnya di sekolah juga kadang gua sendiri ya, gak makan nasi sayur tiap hari sih. Mungkin untuk dinernya gua kadang makannya itu nasi kari Jepang gitu-gitu. Nah, jadi kalau untuk nasi kari Jepang itu kira-kira 5 dolar bisa dapet kalau di sekolah. Oke, jadi kalau untuk sarapan sebenarnya itu murah banget. Kita bisa cuma makan roti doang. Kalau gua sih roti doang ya, dan itu murah banget. Kalau bisa kita beli roti tawar, one loaf roti tawar itu sekitar 1,2 dolar bisa dapat kalau di supermarket. Nah, jadi itu murah banget lah kalau kuat makan roti tiap hari. Gua sih hampir tiap hari makan roti sih kalau sarapan di sana. It's not really a problem for me, so it's fine lah. Oke, jadi alasan gua kenapa gua tentukannya itu 10 dolar per hari itu biar budgetnya itu gak gitu ketat. Kalau misalkan mau hemat-hemat tentu bisa di bawah 10 dolar per hari. Itu pasti bisa. Nah, cuman alasannya ya itu biar lebih leluasa sedikit lah budgetnya. Kenapa gua taruhnya itu 10 dolar per hari. Contoh misalnya Sabtu Minggu kadang makan yang lebih mahal atau yang lebih enak. Atau kadang juga beli snack gitu. Nah, itu kan kayak biaya tambahan juga gitu. Belum lagi misalnya kadang kalian makan supper. Oke, mungkin bagi yang kurang familiar, di Singapura itu kita sering banget juga makan yang namanya supper. Supper itu sebenarnya kayak makan tengah malam gitu, kayak misalnya jam 10-an gitu, jam 10 ke atas kita masih makan lagi. Nah, itu kita sebutnya supper lah biasanya, bagi yang kurang familiar. Oke, jadi satu bulan untuk makan 300 dolar itu udah cukup banget, 3 jutaan gitu. Dan kalau misalnya kalian hemat-hemat lagi, itu bisa di bawah 300 dolar sih per bulannya. Next, gue mau bahas tentang transportasi, biaya transportasi gitu. Nah, kalau untuk biaya transportasi, kurang lebih untuk pulang pergi, naik bus dan MRT. Pulang pergi itu sekitar 3 dolar. Nah, jadi untuk satu trip itu sekitar 1 dolar gitu. Nah, ini kenapa gue gak kasih harga per bulan, karena tiap orang tuh beda-beda. Misalnya gue dulu tinggalnya tuh di sekolah gitu, asrama sekolah. Itu gue udah hampir gak keluarin uang untuk biaya transportasi gitu. Karena kenapa? Karena kan gue kelasnya itu udah langsung deket-deketan gitu. Dan di kampus NUS itu udah ada busnya sendiri. Nah, jadi gue kemana-mana, mau ke kelas gitu, udah bisa langsung naik bus. Kecuali Sabtu Minggu doang ketika misalnya gue mau ke gereja, atau gue mau jalan-jalan sama temen, nah itu gue perlulah keluar biaya transport sendiri. Nah, jadi ini tergantung lagi pribadi masing-masing kira-kira berapa. Cuman untuk transportasi seperti yang gue bilang tadi, pulang pergi itu sekitar 3 dolar udah cukup. Itu naik bus dan MRT. Nah, jadi kalau misalnya kalian tinggalnya di luar kampus, gak di asrama sekolah, mungkin kalian juga perlu transport ke sekolah kan. Nah, itu tergantung lagi jadwal kalian. Apakah kalian tiap hari ke sekolah? Kalau misalnya di NUS, mungkin kan kita itu ngatur jadwal sendiri. Kita mau ngambil kelasnya kapan, hari apa, jam berapa doang. Nah, mungkin kita gak usah tiap hari ke sekolah gitu. Mungkin seminggu itu kita cuma datangnya 3 kali. That's why gue rasa untuk transport ini gue gak bakal kasih angka per bulannya. Karena untuk tiap orang tuh beda-beda. Jadi kalian bisa kurang lebih hitung sendiri lah. Untuk transport itu kalian perlu berapa. Oke, dan untuk transport ini kalian juga bisa apply untuk yang namanya concession card. Concession card ini apa? Concession card ini semacam paket gitu ya. Paket buat kalian naik unlimited bus sama MRT gitu. Dan itu harganya sekitar 90 dolar. Kalau di NUS kalian bisa apply untuk kartu ini dari NUS, setahu gua kalau nggak salah. Jadi NUS bakal bantu kita untuk apply lah untuk kartu tersebut. Cuma kembali lagi, untuk kartu ini mungkin untuk sebagian orang yang jarang transport gitu, itu malahan makin mahal. Tapi untuk sebagian orang yang sering banget naik transportasi umum, ini bakal jadi lebih murah buat mereka. Nah, jadi kembali lagi tergantung kebutuhan kita masing-masing. Kalian perlunya yang apa? Nah, next gue mau bahas tentang laundry, cuci baju gitu. Nah, kalau misalnya kita tinggal di NUS, itu biasanya asrama kita tuh udah bakal ada mesin cuci gitu. Nah, itu harganya untuk cuci, sekali cuci itu 1 dolar. Dan untuk sekali keringin baju kita tuh 1 dolar lagi. Jadi untuk tiap kali laundry kita bayarnya itu 2 dolar. Nah, untuk mesin pengeringnya itu optional ya, kita gak harus pakai itu karena itu dua mesin berbeda. Jadi mungkin ada orang yang langsung cuci aja, ntar mereka langsung jemur, itu juga bisa. Ada kok tempat jemurannya biasa di tiap asrama. Cuman gue sendiri sih biasa lebih milih untuk langsung keringkan bajunya gitu. Dan kebanyakan murid-murid di sana juga langsung dikeringkan lah pakai mesin pengering itu. Nah, jadi tiap kali cuci baju kita bayarnya itu 2 dolar. Nah, jadi frekuensi untuk cuci baju, bagi yang mungkin kurang tahu ya, bagi yang tidak tahu, kita itu biasa cuci bajunya itu seminggu sekali biasanya. Nah, jadi sebulan itu kurang lebih ya 8 dolar lah kita bayar untuk cuci baju gitu. Nah, kalau misalnya kalian tinggal di luar, itu kan beda lagi.
Nah, biasanya kalau tinggal di luar, itu apartemennya gitu, atau rumahnya itu bakal udah ada mesin cuci lah, paling tidak. Di Singapura tuh kata-kata udah ada mesin cucinya. Nah, jadi kalian biasanya kalau udah yang tinggal di luar, itu bisa langsung pakai aja mesin cucinya, nggak usah bayar lagi. Karena itu udah termasuk lah ke dalam biaya sewa kalian gitu, anggapannya gitu. Jadi kalian udah bisa langsung pakai mesin cucinya. Cuman, untuk mesin pengering ini, itu tergantung unit yang kalian sewa gitu. Tergantung, ada rumah yang ada mesin pengeringnya juga, jadi kalian boleh pakai juga langsung, ada yang tidak ada. Nah, jadi kalau yang nggak ada, biasanya kalian langsung jemur aja biasa. Pasti ada tempat jemurannya kok. Oke, next yang mau gue bahas itu mungkin yang sedikit random ya. Misalnya untuk alat mandi, deterjen, odol, pasta gigi gitu kan. Nah, kalau untuk biaya ini, sebenarnya tergantung juga kita belanjanya itu di mana. Kalau misalnya di supermarket gitu mungkin lebih mahal. Kalau misalnya kita belanjanya di pasar gitu, atau misalnya di salah satu toko yang itu namanya Value Dollar, itu bisa lebih murah. Nah, jadi kalau misalnya kita belinya, contoh ya, di Value Dollar ini, itu harganya itu kurang lebih bisa mirip dengan harga di Indonesia gitu. Nah, jadi untuk hal ini gua rasa biayanya nggak bakal gitu memberatkan karena kita bisa dapatkan harga yang mirip dengan harga yang di Indonesia gitu. Nah, jadi barang-barang yang dijual di Value Dollar ini apa aja? Ada misal sampo, pasta gigi, ada alat cukur juga ada. Kayak dia udah seperti minimarket gitulah bisa dibilang. Nah, jadi lumayan lengkap, ada snack juga di sana. Nah, jadi gua rasa untuk biaya ini mungkin nggak usah gitu khawatir. Oke, next, gua mau bahas tentang biaya rekreasi, misalnya untuk nonton gitu. Nah, gua sendiri sih agak jarang ya jalan-jalan gitu. Soalnya biasanya Sabtu Minggu itu gua ada ngajar les gitu, sehingga waktu gua udah tersita di sana. Nah, kalau untuk rekreasi gitu, agak mahal sih memang kalau di Singapura. Jadi misalnya untuk nonton gitu, satu tiket itu sekitar 8 dolar sampai 13 dolar. 80.000 sampai 130.000. Itu tergantung hari dan jam tayangnya serta teater mana yang kalian kunjungi. Itu beda-beda harganya semua. Nah, kalau untuk 8 dolar itu tuh untuk hari biasa ya. Jadi kalau untuk Sabtu Minggu udah pasti puluhan dolar gitu, seratusan ribu untuk sekali nonton. Nah, gue sendiri jarang banget sih nonton, jadi gue udah mungkin gue kurang updated lah untuk harga ini. Gue kayaknya kalau di Singapura selama kuliah 2 tahun, gue nontonnya cuma sekali. Itu pas gue nonton itu nonton Endgame. Dan gue nonton itu di hari biasa, pas liburan. Jadi itu dapatnya kalau nggak salah 8 dolar gitu. Ya agak murah. Untuk biaya rekreasi ini tergantung lagi sih ke pribadi masing-masing. Soalnya kayak gue ini kan jarang banget rekreasi gitu-gitu. Jadi mungkin untuk biaya ini gue minimal banget lah. Mungkin ada orang yang misalnya lebih sering jalan-jalan, nah mungkin untuk cost ini lebih tinggi. Nah, jadi kembali lagi ke pribadi masing-masing. Oke, mungkin sedikit tambahan, gue bakal bahas sedikit tentang uang sekolah. Nah, kalau untuk angkatan gue yang jurusan komputer, itu tiap semesternya kita bayarnya itu sekitar 90 juta tiap semester. Nah, ini itu biaya sekolah setelah tuition grant, setelah subsidi pemerintahnya. Mungkin bagi yang nggak tahu tuition grant itu apa, boleh nonton video gue dulu yang bahas tentang beasiswa di NUS. Di situ gue ada jelasin apa sih itu tuition grant. Nah, 90 juta ini udah termasuk uang sekolahnya, lalu biaya asuransinya, karena di NUS itu kita diwajibkan punya asuransi. Nah, biaya asuransi, lalu ada juga kayak biaya-biaya lain-lain lah. Nah, biaya lain-lain itu apa? Itu sebenarnya kurang lebih mirip uang alat-alat lah kalau kita pas sekolah gitu. Nah, karena kan di NUS itu kita ada fasilitas buat pakai gym dan juga ada bus internalnya gitu. Nah, jadi pokoknya 90 juta itu per semester, itu udah termasuk semuanya yang harus kita bayar ke NUS tiap semesternya. Nah, untuk uang sekolah ini beda-beda ya untuk tiap universitas dan untuk tiap jurusan. Jadi kalian bisa cek langsung di website universitas kalian masing-masing. Nah, jadi kalian bisa cek langsung di website sana untuk nilainya berapa. Untuk NUS, gue bakal taruh linknya di bawah ini. Jadi kalian bisa baca-baca sendiri kira-kira biayanya berapa. Dan di sana juga di websitenya kebetulan ada juga dia bahas tentang living cost juga. Nah, jadi kalian bisa pakai website ini untuk referensi juga lah. Itu living cost atau biaya hidup yang dikalkulasi oleh NUS gitu. Kira-kira butuhnya berapa. Oke, gue rasa itu doang sih yang mau gue share di video kali ini. Semoga bisa bermanfaat. Dan untuk angka-angkanya itu tentu tiap orang itu nggak bisa sama persis ya. Jadi ini sebagai referensi doang dari gua. Dan semoga bisa bermanfaat dan semoga sih bisa memberikan kalian sedikit gambaran kayak biaya hidup atau biaya kuliah di Singapura itu berapaan. Nah, jadi ini bisa kayak sebuah referensi lah. Kalau misalnya kalian suka konten seperti ini, jangan lupa buat like, subscribe, dan share ke teman-teman kalian ya. Sekali lagi, thank you banget udah nonton sampai akhir video ini. Kalau misalnya kalian ada request atau ada pertanyaan, kalian boleh juga komen atau DM ke Instagram gua. Sekali lagi, thank you banget udah nonton video ini. Semoga bisa bermanfaat dan sampai jumpa lagi di episode-episode berikutnya. Bye-bye.